Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Timah Syura SPDI, PGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tamiang, berasal dari SD Negeri 1 Alur Selebu. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut pemaparannya. Pada tahap ini, alur pembelajaran modul 1.1. Pada alur pembelajaran modul 1.1 dimulai dari yang pertama, alur M, yaitu mulai dari diri. Alur ini menuntun saya menggali pengetahuan secara mandiri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah alur E, yaitu eksplorasi konsep. Di alur ini, saya membuat refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari potret pendidikan zaman kolonial hingga kini, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti dan metode Montessori dan taman siswa. Ketiga, alur R. Alur R yaitu ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi terdiri di mana kami belajar berkolaborasi, berdiskusi, dan presentasi bersama rekan calon guru penggerak. Keempat, yaitu alur D. Alur D adalah demonstrasi kontekstual. Pada alur ini mengimplementasikan dari eksplorasi konsep dalam pembelajaran di sekolah lain. Kelima, alur E. Alur E yaitu elaborasi pemahaman. Di sini, pada elaborasi pemahaman, kami melakukan pemahaman sesama calon guru penggerak dari berbagai daerah bersama instruktur. Keenam, alur K, yaitu koneksi antar materi. Di alur ini menjelaskan bahwa setelah mendapat materi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka perlu melakukan perubahan di kelas. Selanjutnya yang terakhir adalah alur A, yaitu aksi nyata. Pada alur aksi nyata, sebagai wujud implementasi Ki Hajar Dewantara dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, agar mudah mengingat pelajaran ini, maka kata kuncinya adalah merdeka. Selanjutnya, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala bentuk kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Sistem Among atau menuntun. 2.
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Berpihak pada murid. 4. Budi pekerti. 5. Trikon Ki Hajar Dewantara. Kontinu, konvergen, konservis. 6. Merdeka lahir dan batin. 7. Bukan tabula rasa. 8. Pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Selanjutnya, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu 1. Pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. 2. Siswa diperlakukan dengan cara yang sama. 3. Sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. 4. Ketuntasan belajar siswa hanya dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. 5. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. 6. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Selanjutnya, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. 1. Pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. 2. Siswa diperlakukan dengan karakteristiknya masing-masing. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 4. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. 5. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 6. Guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Berikutnya, hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. 3. Melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya student center melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. 4. Pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. 5. Pembelajaran tidak hanya kepada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Harapan saya ke depannya, 1. Guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman atau rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. 2. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dari mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Begitulah pemaparan saya tentang tugas pada kali ini. Semoga tugas 11A8 koneksi antar materi modul 1.1 dari saya ini dapat memberikan pemahaman dan kemanfaatan terkhusus untuk saya dan bagi kita semua para pendidik untuk memajukan pendidikan di bangsa kita. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.